Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Berkah TV Channel. Kali ini kita ingin sharing, kita ingin berbagi tentang meningkatkan penjualan offline dengan cara beralih menjadi penjualan online. Oke ya. Oke, sekarang saya ingin mempresentasikan bagaimana caranya kita yang memiliki usaha offline gitu. Karena kondisi pandemi seperti ini, bagaimana kita memanfaatkan produk yang ada di rumah agar tetap bisa laris manis gitu ya, seperti sebelum pandemi. Oke, jadi kita manfaatkan pandemi ini dengan menggunakan trik yang lain gitu ya. Oke, cara yang lain. Oke, selanjutnya, nah ini. Jadi peluang mengembangkan usaha yang ada dengan cara online gitu ya. Baiklah. Selanjutnya jadi teman-teman, untuk teman-teman yang memiliki usaha offline, misalnya seperti biasa yang dilakukan adalah jualan pakaian gitu ya, jualan sandal atau produk-produk lokal yang biasa dijualkan offline, misalnya melalui hotel ke hotel begitu ya, ataupun door to door gitu. Sekarang tren Indonesia kali ini sedang mengalami perubahan gitu ya, tren penjualannya, yaitu tren penjualan melalui online gitu ya, yang mana untuk transaksi di Indonesia sendiri itu setiap tahunnya mengalami peningkatan gitu ya. Ini data dari transaksi Indonesia online gitu dari tahun 2014 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan yang cukup drastis gitu ya. Jadi setelah melihat data ini, ternyata masyarakat Indonesia itu lebih cenderung untuk belanja menggunakan online gitu ya, yang mana setiap tahunnya mengalami pelonjakan yang cukup tinggi. Jadi kan ini apa sih namanya, suatu peluang gitu ya, suatu peluang gimana caranya kita bisa meningkatkan penjualan kita yang ada di rumah gitu ya. Oke, jadi berdasarkan data ini, perkiraan tren penjualan Indonesia, tren penjualan online di Indonesia itu akan terus meningkat gitu ya. Jadi ini akan menjadi alternatif penjualan teman-teman sekalian yang memiliki produk di rumah ya, yang mengalami kondisi pandemi seperti ini. Gimana kita mencari peluang alternatif untuk berjualan gitu ya. Oke, ternyata ini tren yang terjadi di Indonesia. Oke, selanjutnya nah ini juga berdasarkan penelitian survei gitu. Ternyata nah ini ya, ternyata sampai tahun 2020 ke depan, 2022, total pasar online Indonesia itu akan terus meningkat sampai 2022. Jadi menyebutkan bahwasanya perdagangan online ini akan memberikan efek meningkatkan pendapatan ya, juga memberikan dampak sosial yang sangat luas. Jadi buat teman-teman yang mempunyai produk gitu ya, yang biasanya jualan offline, yuk kita mulai melakukan usaha yang lain, ikhtiar yang lain dengan cara berjualan online. Karena melalui survei yang sudah dilakukan ya, ini sangat valid sekali dari katadata.com, yaitu data box. Kita bisa melihat bahwasanya prediksinya sampai tahun ke depan itu akan perubahan orang belanja itu selalu menggunakan online gitu ya. Oke. Nah, online itu gimana gitu ya, pasti ada pertanyaan kayak gitu ya. Terus gimana nih? Nah, ternyata warga Indonesia itu suka belanja di
di mana saja. Di online-nya kan banyak tuh, ada Instagram, ada Facebook, ada website gitu ya, ada marketplace kayak gitu. Ternyata berdasarkan survei 2017 terakhir itu, pengguna user Indonesia itu paling banyak itu ada di Facebook gitu ya. Pengguna online terbanyak itu ada di Facebook gitu. Kemudian ada di Instagram, kemudian ada di marketplace. Nah, itu yang paling banyak orang menggunakan platform belanja di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya kita itu sudah ada pasarnya gitu ya. Kita sudah punya produk, ternyata pasarnya ini nih kebanyakan ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada juga di marketplace. Nah, sekarang gimana kita mentarget mereka untuk membeli barang kita ya, dengan cara kita masuk dong ke pasar mereka gitu ya, masuk dong ke situs mereka yang sering mereka buka gitu ya. Oke. Jadi intinya pasar online Indonesia ini memiliki peluang yang sangat besar gitu ya. Bisa dilihat dari sini, terbesar adalah Facebook gitu. Jadi kalau teman-teman punya Facebook hanya untuk status, kayaknya sayang sekali, apalagi teman-teman punya produk gitu, sesekali coba ditawarkan gitu ya, karena di sana banyak sekali ternyata pengguna ataupun pasar gitu ya, orang-orang yang berkumpul di sana. Pastinya pastinya akan terjadi suatu transaksi jual beli. Dan juga nah, itu tadi ya sudah terjawab ya, ternyata masyarakat Indonesia itu paling senang berbelanja melalui platform online seperti Facebook, Instagram, dan marketplace gitu ya. Marketplace itu bisa seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu ya. Oke, selanjutnya nah, jadi gimana nih setelah melihat tren pasar, setelah melihat gaya hidup konsumen Indonesia ternyata mengalami perubahan, gimana? Masih berpikir untuk jualan offline gitu? Mas pingin nggak untuk melakukan gebrakan yang lain, yaitu melalui jualan online? Karena emang trennya saat ini adalah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan platform online untuk melakukan transaksi jual beli. Oke. Jadi jualan pasti mau kan kita produk kita itu laris manis gitu ya, tanpa harus kita capek keluar rumah gitu membawa barang-barang kita, jualan ke satu tempat yang lain, pindah lagi ke tempat yang lain, atau kita sewa mahal toko atau apapun. Kita gunakan momen ini untuk kita jualan online dari rumah gitu. Mau nggak gitu? Kalau mau, caranya gimana gitu ya? Nah, di sini kita ngasih solusi. Caranya kita buka toko, tetap buka toko gitu, tapi kita buka tokonya tuh di Facebook, kita buka tokonya di marketplace, kita buka tokonya di Google, dan satu lagi kita bisa buka toko juga di WhatsApp. Ternyata WhatsApp juga bisa digunakan untuk transaksi jual beli gitu ya. Kita jadikan sebagai toko kita di dunia online. Oke, selanjutnya. Jadi nanti di sini kalau teman-teman mau untuk beralih cara penjualan, nanti kita akan belajar cara berjualan di marketplace, yaitu di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Kemudian nanti kita akan belajar bersama juga tentang jualan di Facebook bagaimana gitu ya, dan juga cara berjualan di WhatsApp gitu. Oke. Nah, karena WhatsApp ini hampir setiap orang memiliki WhatsApp, jadi peluang untuk berjualan lewat WhatsApp pun cukup besar potensinya ya. Oke, gimana, tertarik ya? Baiklah. Oke, cukup sekian, nanti kita lanjut untuk belajar
bagaimana jualan di marketplace, bagaimana belajar jualan di Facebook, dan bagaimana kita belajar jualan di WhatsApp gitu ya. Nah, oke. Terima kasih, semoga dengan ikhtiar kita bisa merubah suatu keadaan yang buruk seperti saat ini, yaitu penjualan menurun karena pandemi, yang mana kita tidak bisa berjualan offline seperti biasanya. Kita berikhtiar dengan berjualan online, yang mana ternyata begitu banyak orang yang memanfaatkan online untuk bertransaksi jual beli. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.